Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari, baik pekerjaan ringan maupun berat. Menggunakan pikiran juga fisik sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu. Di ruangan sampai di sudut-sudut jalan, sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian, semua berjuang dengan kemampuan masing-masing. Di ujung sebuah gang, nampak rumah kecil yang tergolong sangat sederhana. Rumah ini berdiri mencolok di antara rumah-rumah lainnya, karena bentuk dari bangunan rumah tersebut sedikit berbeda. Di sisi jalan gang yang sempit, di antara himpitan kayu-kayu kecil dengan dinding-dinding dari anyaman bambu. Saat ini tidak banyak orang yang tinggal di sebuah rumah kecil dengan wajah-wajah tua di wilayah perkotaan. Dari sinilah rasa ketertarikan kami muncul setelah mengetahui keberadaan rumah tersebut dan menghampiri. Puto, Dalam. Monggo benerak. Dipijat ta? iya mau pijet. Bu pijetnya di mana? Di sini. Oh iya. Enak. Permisi Bu ya. Iya ya mari. Amin. Itu biasanya orang kalau mau pijet itu siang apa sore Bu? Ya, Kalau nggak kesininya? mesti. Pokoknya saya baru maghrib itu sudah nggak mau. Kalau misalnya kesini orangnya, baru Ibu mau Orang ya? laki sama istrinya ya mau. Kalau sendirian nggak Iya. mau. saya. Anak malu sendiri, sungkan gitu. Dulu ya penuh. Apalagi udah tua, mari cari uang terus. Iya, istirahat Bu ya. Terasa ya. Kerasa. saya nggak biasa dipijet gitu. Iya. Kalau ada yang sakit ini yang tahu. Hmm. Itu kalau biasanya kesleo gitu bisa Bu ya? Luka kenapa? Karena pijet gitu apa-apa? Oh, Saya pijet kesleo gitu. Kesleo gini saya juga bisa. Oh, Kalau saya yang pijet sampai orangnya gitu nggak ada. ah sakit Bu. Ini capek nih. Iya. Tinggal sendiri di sini Bu. Iya. Anakku walon aja, enggak. Tambah sakit. Bu Warina, wanita tua ini sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat di rumah ataupun keliling. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh pabrik. Karena pada waktu itu pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan hanya mendapat sedikit penghasilan, maka Bu Warina berhenti dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan,
Akhirnya Bu Warina mencoba keahlian yang dimiliki dari orang tuanya. Disinilah terbesit dalam pikirannya untuk terus melakukan pekerjaan sebagai seorang tukang pijat. Warina. Imanam. Pijet kadang-kadang. Delapan, 5 mungkin. Di pabrik permen. Nggak cukup. Gajiannya itu. Dari orang tua. Tinggalan dari orang tua. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Warina. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Bu Warina untuk terus bekerja sebagai seorang tukang pijat. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun, selama masih dapat dijangkau, Bu Warina siap untuk melakukan pekerjaannya. Tidak banyak yang dibutuhkan, hanya dengan membawa perlengkapan seadanya, sekedar minyak atau balsam. Peralatan yang penting adalah jari jemarinya. Langkah-langkah Bu Warina terus terpacu menyusuri jalan-jalan untuk memenuhi panggilan dari orang yang membutuhkan tenaganya. Ya dulu yang ada bapak itu ya sampai 8, sekarang cuma 2 tuh sudah nggak kuat lagi. Ya kadang-kadang tuh cukup. Kalau orang kasihan tuh ya ditambah gitu. Kalau orang kampung ya 10, ya 15. Ya ada. Memang saya pijat sendiri, saya dikasih uang nggak mau. Dengan sabar, Bu Warina mengambil sedikit minyak, mengoleskan dan mulai memijat dengan jemarinya. Biasanya setiap pelanggan yang menggunakan jasanya merasa senang dan lebih baik setelah dipijat. Tidak pandang siapa yang dipijat, Bu Warina terus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Walau terkadang lelah menghampiri tubuhnya yang semakin tua. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, Bu Warina terus melakukan pekerjaannya sebagai tukang pijat. Pekerjaan ini telah dilakukan saat usianya masih muda, sehingga Bu Warina tahu benar bagaimana dan bagian-bagian mana yang diderita oleh orang yang memanggilnya. Dalam memijat, memang diperlukan teknik khusus sehingga tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Namun tidak sedikit orang yang mampu atau mempunyai keahlian sebagai tukang pijat. Dua, kadang-kadang itu Mas. Hanya nggak ada nih. Ya diem aja.
Ya nggak makan. Iya, nggak ada orang pijat. Disimpan. Kadang-kadang nggak dapat 2, tak simpan yang 1 gitu buat besok. Sekarang cuma 1. Demi kebutuhan hidup, Bu Warina mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Jauhnya tempat yang dituju bukanlah sebuah kendala. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Bu Warina tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama jari jemarinya. Dari sawit jajar. Iya, kadang jalan pulang sakit kaki. Pak TST turun jalan terusan. Dulu saat suaminya masih ada, Bu Warina bekerja lebih keras dari saat sekarang. Dikarenakan pada waktu itu suaminya sakit dan sulit disembuhkan, membuat Bu Warina harus terus bekerja dan bekerja untuk membiayai pengobatan suaminya. Seiring berjalannya waktu, walaupun sudah berusaha dengan sekuat tenaga, namun tidak dapat menahan sang suami untuk meninggalkannya. Kini Bu Warina hidup sendiri di sebuah rumah kecil dan terus bekerja sebagai tukang pijat. Oh, enggak. Sudah meninggal. Sakit. Sakit radar gula. Nggak punya uang. Bapak yang enggak bantu. Itu bapak sambung. Iya. Sekarang nggak ada bapak itu ya sukar kayak gitu loh. Memang kayak nggak boleh. Cuma 1, 2 itu sudah nggak kuat lagi. Kasihan dia. Enggak ingat bapak, ya lu. Dulu biar sakit tuh saya cepat kalau kerja itu. Baru ngasih obat terus kembali lagi gitu. Sekarang tuh kayak malas gitu loh. Nggak ada yang dicarikan itu malah kayak malas gitu loh. Ya sregep gitu. Baru pulang ngasihkan obat kembali lagi. Iya beli obat. Ya nggak pernah minta bantuan orang, enggak saya.
Biarpun sakit berapa tahun, 7 tahun itu nggak dikit tuh. Ini yang buat beli obat. Tidak banyak hasil yang didapat dari memijat, karena tidak semua orang butuh dan mau dipijat. Terkadang dalam satu hari, tak ada satu orang pun yang menggunakan jasanya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu Warinah menggunakan apa yang ada dengan sederhana, seadanya, bahkan tidak menyisakan harapan-harapan. Walaupun demikian, tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan meminta bantuan kepada para tetangganya. Selesai melakukan pekerjaan, Bu Warinah membereskan peralatan kerjanya dan kembali berjalan kaki menuju rumah kecil dan sederhana tempatnya beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut. Biasanya membersihkan peralatan yang ada dan seperti kebanyakan wanita lain, yaitu melakukan dan menyelesaikan pekerjaan rumah atau sekedar beristirahat menghilangkan peluh di wajah. Wingi mijet apa ya? Ini mijet apa wingi? Aku lagi kok ayo uwe dateng. Saya duduk. Raka. Tenang deh kitanya, ya tadi duduk. Ya sini yang capek. Ya dulu ada bapak dipijet bapak, doa tapi jadi gitu. Sekarang ya nggak ada. Ya biar sakit ya pijet sendiri gini. Seperti inilah keadaan rumah Bu Warinah. Rumah kecil sederhana ditempati sejak masa muda. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Dinding-dinding terbuat dari anyaman bambu, hanya ada ruang-ruang kecil dan lantai yang masih beralaskan tanah. Alat-alat yang digunakan pun masih sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Sudah. Iya. Ya belum ada orang-orang ini, sudah di sini saya. Iya. Walaupun sekarang ini banyak orang yang mempunyai keahlian sebagai tukang pijat, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Warinah merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada, walaupun alat-alat pijat modern dari pabrik banyak bermunculan. Bu Warinah merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Warinah inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang, mereka membantu Bu Warinah walaupun dengan hal-hal kecil. Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV dan ini ada sedikit tambahan. Semoga bisa membantu meringankan beban Ibu ya. Terima kasih ya. Dari mana?
dari pemirsa Dama TV. Dama TV. Iya. Terima kasih saya ya, minta maaf saya dikasih ini. Iya, iya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Bagi pemirsa Dama TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih bekerja keras tapi mendapatkan hasilnya sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Terima kasih ya Mas ya. Ya, ini sedikit pemberian Bu ya. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya Allah. Ya kerja apa itu buru pijet ya kerja seadanya lah. Kita sendiri ya bersyukur karena TV Dharma peduli pada masyarakat kecil. Ya kemana-mana lah, mana yang ada dia dipanggil bisa datang. Yang penting kita punya ekonomi yang bisa mencukupi dia. Kemana-mana dia, bukannya di sini toh ya kemana-mana saja. Siapa yang memerlukan dia datang. Tidak tahu malam biasanya pasti dipanggil. Ya pernah, sebagai wakil RT pernah. Ya kalau lumayan ya, ini namanya jodoh. Terus kalau gimana? Alhamdulillah baik. Baik, itu baik. Ya perlu memang. Karena di sini di RT 3 tuh banyak yang lain nggak mampu banyak memang. Alhamdulillah di Dharma TV peduli pada masyarakat yang nggak mampu, saya bersyukur. Karena sebagai wakil RT, alhamdulillah ada masyarakat yang peduli pada Sesamanya. warga saya. Iya. Sama. Ini kerja apa Bu ya? Kerja mijat. Mijat ya? Iya. Lumayan aja Ya dipanggil orang kadang-kadang saya juga ya sering pijat. orangnya. Ya alhamdulillah enggak ada masalah. Ekonominya ya segitu itu adanya. Suaminya enggak ada, saudaranya jauh-jauh. Gitu. Menurut Ibu nggak? Ya perlu dibantu memang. Saya minta bantuan sih. Ya alhamdulillah enak. Kalau yang terasa sakit ya sakit. Tapi habisnya kan Ya enak alhamdulillah. Ya. Suaminya udah meninggal. Itu saudara-saudaranya sudah enggak ada yang ngerekenin loh ya, enggak mau ngurusin. ya Ibu, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih ya. Iya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama-sama, doakan sukses ya. Iya, iya. Mari Bu. Iya, mari. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.